Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang seluruh hadis-hadisnya disifati dengan jawami'ul kalim, yaitu lafal-lafal yang singkat namun mengandung makna yang padat ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwa di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa utitu jawami'al kalim, aku diberikan jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang ringkas namun maknanya padat. Dan pada kesempatan kali ini kita sampai pada hadis ke-32 ya. Berarti sebentar lagi selesai ya. Karena hadisnya jumlahnya berapa? 42. Baik, hadis ke-32, hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh memberi kemudaratan atau tidak boleh terjadi kemudaratan ya. Hadis ini merupakan hadis yang agung yang bahkan dijadikan sebagai salah satu dari 5 kaidah besar dalam kaidah qawaid al-fiqhiyah ya. Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha, perkara-perkara tergantung tujuannya. Yang kemudian di antaranya juga adalah al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga al-maksyaqqatu tajlibu taysir, bahwasanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat ad-dararu yuzal, kemudaratan harus dihilangkan. Dan yang kelima al-adah al-muhakkamah, bahwasanya kebiasaan bisa menjadi penentu hukum. Ini 5 kaidah besar dalam syariat Islam, dan masing-masing kaidah itu membawa banyak kaidah-kaidah kecil di bawahnya. Dan salah satu dari 5 kaidah fikih besar tersebut adalah ad-dararu yuzal, bahwasanya kemudaratan harus dihilangkan. Yang kaidah ini diambil berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh ada kemudaratan, baik kemudaratan terhadap diri sendiri maupun kemudaratan terhadap orang lain. Kita akan bahas hadis ini. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dhirar, yang artinya tidak ada dharar dan tidak ada dhirar. Nah, apa bedanya dharar sama dhirar ya? Kalau bahasa Indonesia ya kemudaratan. Kemudaratan. Maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang kalimat la dharar wa la dhirar. Ada yang mengatakan dharar dan dhirar maknanya sama. Dan dalam bahasa Arab terkadang satu kata memiliki berbagai macam masdar ya, yaitu kata benda yang dengan berbagai macam model. Dan Nabi SAW mengulang ini seakan-akan Nabi berkata la dharar wa la dharar, atau la dhirar wa la dhirar, atau la dharar wa la dhirar. Maksudnya tidak ada kemudaratan, tidak ada kemudaratan. Artinya Nabi menekankan jangan sampai ada kemudaratan, sehingga sebenarnya memandang bahwa sini adalah takkid, hanya penguatan, pengulangan. Karena dalam uslub bahasa Arab terkadang sesuatu perkataan diulangi dalam rangka untuk penekanan ya, dalam rangka untuk penekanan. Maka la dharar wa la dhirar artinya tidak boleh ada kemudaratan.
Pendapat yang kedua mengatakan darar berbeda dengan dirar. Darar berbeda dengan dirar. Ada yang mengatakan darar adalah isim, dirar adalah fi'il, perbuatan. Tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh memberi kemudaratan. Ada yang mengatakan darar artinya memberi kemudaratan untuk mengambil manfaat pribadi. Adapun dirar memberi kemudaratan tanpa mengambil manfaat, hanya ingin memberi mudarat kepada orang lain. Ada yang mengatakan darar adalah memberi mudarat kepada orang yang tidak memulai memberi mudarat kepada kita. Adapun dirar membalas kemudaratan orang lain dengan kemudaratan yang lebih besar. Ini tafsiran-tafsiran para ulama. Intinya maksud hadis ini, jangan bikin kemudaratan yang dilarang oleh syariat. Jangan beri kemudaratan yang dilarang oleh syariat. Intinya tidak boleh ada kemudaratan. Macam-macam kemudaratannya. Jenis-jenis kemudaratan. Ada 3 jenisnya. Yang pertama, kemudaratan yang diizinkan syariat. Izinkan. Ini contohnya apa? Contoh ya, penegakan hukum had. Hukum hudud. Seperti orang yang mencuri tangannya dipotong. Seperti orang yang berzina, kalau ghairu muhsan, belum pernah menikah maka dicambuk. Seperti orang yang berzina, kalau sudah muhsan, sudah menikah maka dirajam. Ya, ini semuanya mudarat. Tetapi itu mudarat yang diizinkan oleh apa? Syariat. Ya. Ini enggak ada masalah. Meskipun menimbulkan apa? Kemudaratan bagi dia, tangannya dipotong, enggak ada masalah karena dia telah melanggar syariat, maka ini kemudaratan yang diizinkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, kemudaratan yang tidak mungkin atau sulit untuk dihindari. Yang dalam kaidah disebut dengan ma ta'ummu bihi al-balwa. Contoh seperti apa? Contoh seperti asap kendaraan. Mudarat atau bukan? Mudarat, tapi kita enggak bisa hindari. Semua orang pakai mobil. Ya, ini contoh kemudaratan, tapi tidak boleh kita bilang enggak boleh pakai mobil yang ada asapnya karena bikin apa? Kemudaratan. Sampai ada sebagian orang ya boleh-boleh saja untuk meminimalkan kemudaratan. Dia tidak mau membeli misalnya mobil dengan mesin diesel karena asapnya lebih parah daripada bensin. Jangan bikin mudarat sama orang lain. Ya. Intinya ini contoh kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Contohnya klakson. Klakson itu ganggu orang. Kadang-kadang lewat depan mobil, depan rumah orang ganggu, tapi itu tidak bisa dihindari. Maka seperti ini diizinkan oleh syariat, ya selama seorang tidak berlebih-lebihan, selama masih dalam ambang kewajaran, maka tidak mengapa. Yang ketiga, ini contohnya tadi apa? Asap. Kalau asap rokok, Ustaz. Kemudian yang ketiga adalah kemudaratan yang dimaafkan oleh orang yang diberi kemudaratan. Maka ini juga tidak mengapa. Misalnya seorang harus mengambil areal tanah orang lain, tapi orang tersebut memaafkan. Mudarat bagi dia, ini tanah dia, kenapa digunakan misalnya. Tapi dia mengizinkan, maka enggak ada masalah. Karena masalah ini berkaitan dengan hak orang lain. Kalau orang lain tersebut mengizinkan, meskipun beri mudarat kepada dia, maka tidak jadi masalah. Ya, misalnya menggunakan jalan, contoh menggunakan hak milik orang lain
dengan seizinnya. Atau dia sudah memaafkan. Nah, kemudaratan bagi yang dilarang ini 1, 2, 3, 4 ya. Selain 3 jenis tersebut maka dilarang. Semua kemudaratan selain daripada 3 jenis tersebut maka dilarang. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala melarang adanya kemudaratan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin ghaira mudhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya harta waris dibagi bagi orang yang akan meninggal dunia. Setelah dia meninggal, harta warisnya dibagi. Setelah hutangnya dibayarkan, kalau orang meninggal dunia dicek dulu, dia punya hutang enggak? Kalau dia punya hutang, ambil harta warisnya, dibayarkan hutang. Kalau ada sisanya, cek lagi, masih ada enggak wasiatnya? Kalau ada wasiatnya, maka dibayarkan lagi wasiatnya. Kalau masih ada sisa, baru jadi harta waris. Kalau ternyata sudah dibayarkan hutang habis, ya sudah, berarti enggak ada harta warisan. Jadi hutang bayar dulu, wasiat, ada sisanya baru bagi harta waris. Nah, Allah menamakan wasiat, boleh seorang beri wasiat ghairu mudhar, tidak boleh memberi kemudaratan tatkala memberi wasiat. Contoh, seseorang dia mau meninggal dunia dan dia jengkel sama istri dan anak-anaknya. Istrinya selama ini dia sakit tidak pernah mengurusinya, dan itu terjadi ya. Sebagian orang saat dia sakit sudah tua, istrinya cuek, tidak mengurusnya. Anak-anaknya tidak pernah menengoknya. Anak-anak kurang ajar semua, bahlul-bahlul, dia jengkel. Akhirnya dia bikin wasiat menjelang kematiannya bahwasanya 90% hartanya untuk Masjid Al-Falah misalnya. Ini namanya wasiat yang mendatangkan kemudaratan bagi ahli waris. Maka dalam syariat tidak berlaku wasiat tersebut. Ya, wasiat maksimal cuma sepertiga. Ya. Wasiat maksimal hanya sepertiga dari harta warisan. Maka syariat tidak memandang wasiat ini berlaku. Ya, karena wasiat ini jelas memberi kemudaratan kepada ahli waris. Meskipun istrinya memang tidak mengurusi dia, meskipun anak-anaknya tidak ada yang tengok dia, tapi tidak boleh dia memberi kemudaratan kepada mereka, ya, karena tidak diizinkan oleh syariat. Ini contoh, maka Nabi Allah mengatakan, ya, mim ba'di wasiyatin yusi biha. Kemudian kata Allah, ghairu mudhar, ya, artinya boleh memberi wasiat selama tidak memberi apa? Kemudaratan. Ya. Seperti seorang tatkala akan meninggal dunia dan dia jengkel sama keluarganya, kemudian menginfakkan seluruh hartanya supaya anak istrinya tidak mendapatkan. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ketahuan dia ingin beri kemudaratan kepada anak istrinya, maka tidak boleh. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kemudaratan yang dinafikan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza talaqtumun nisaa wa idza talaqtumun nisaa fa balagana ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, ya, dan telah mencapai masa iddahnya mau selesai, masa iddah istri yang kalian cerai mau selesai, fa amsikuhunna bima'ruf, maka dua pilihan di depan kalian. Kalian rujuk kembali dengan cara yang baik, au sarrihuhunna bima'ruf, atau ceraikan, biarin aja, lanjutkan perceraian, ya, dengan cara yang baik. Kemudian kata Allah, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, jangan kalian sengaja untuk rujuk dalam rangka untuk memberi kemudaratan kepada istri kalian. Dahulu orang jahiliyah bahwasanya masa cerai tidak ada batasannya. Setelah datang Islam, baru cerai hanya dibatasi 3 kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Talak cuma 2 kali. Boleh rujuk. Talak ketiga enggak boleh rujuk, sudah. Harus pisah. Boleh nikah lagi kalau sang perempuan menikah lagi dengan laki-laki lain,
digauli, baru bisa kembali lagi dia untuk menikahi wanita tersebut. Tapi dia hanya boleh rujuk dalam 2 talak. Kata Allah, at-talaqu marratan, cerai cuma 2 kali. Dahulu di zaman jahiliyah, cerai tidak ada batasannya. Sehingga seorang lelaki membuat wanita terkatung-katung. Dia jengkel sama wanita ini, dia jatuhkan talak. Setelah jatuhkan talak, masa iddah 3 kali haid. Begitu masa iddahnya mau selesai, dia rujuk lagi. Belum dia gauli, dia talak lagi. Kemudian masa iddah mau selesai, kalau masa iddah selesai, laki-laki lain boleh menikahi wanita ini. Begitu masa iddah mau selesai, dia rujuk lagi. Kemudian belum dia gauli, dia talak lagi. Sehingga wanita tersebut tidak ada yang bisa menikahinya. Ya, tidak ada yang bisa menikahinya. Maka kemudian syariat membuat talak cuma 2 kali. Yang ketiga sudah tidak bisa rujuk. Kemudian juga tidak boleh seorang, kalau dia benci sama seorang wanita, di depan dia cuma 2. Dia kembali rujuk dengan cara yang baik, atau dia lanjutkan cerainya, tidak usah rujuk. Adapun dia kembali kepada istrinya dalam rangka untuk membuat kemudaratan kepada istrinya, dia bikin pusing istrinya sehingga dia tidak gauli dengan baik, dia tidak sikapi dengan baik, istrinya pun tidak menganggap dirinya seperti seorang istri, ya, maka ini dilarang. Maka di depan cuma 2 pilihan, kata Allah, fa amsikuhunna bima'ruf, kau rujuk kembali kepadanya dengan cara yang baik, au sarrihuhunna bima'ruf, atau kau tinggalkan cerai dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna dirara lita'tadu, jangan sampai kau kembali dalam rangka untuk beri kemudaratan kepada wanita tersebut. Contoh lagi Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu ma wajadtum min haitsu ma sakantum min wujudikum wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin. Allah berbicara tentang seorang laki yang sudah menjatuhkan cerai kepada istrinya. Nah, wanita kalau sudah dijatuhkan cerai, dia punya hak untuk tinggal di rumah suaminya sampai masa iddahnya selesai. Makanya Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kalau kalian sudah menceraikan istri kalian, jangan kalian usir, suruh pulang ke rumah orang tua, hukumnya haram. Kemudidan wanita-wanita yang dicerai ini pun tidak boleh ke rumah orang tuanya, hukumnya haram. Harus tetap bersabar di rumah suaminya sampai masa iddahnya selesai. Jadi ini banyak dilanggar oleh orang-orang zaman sekarang. Kalau dia sudah ceraikan istrinya suruh pulang ke rumah orang tuanya, dia antar pulang. Ini tidak boleh. Demikian juga sebagian wanita melanggar, dicerai, dia kabur ke rumah orang tuanya. Ya. Jangankan dicerai, baru diomelin sudah kabur ke rumah orang tuanya. Ini tidak boleh. Dicerai aja enggak boleh kabur, apalagi hanya sekedar diomelin. Nah, Allah mengingatkan ya. Wala tudayyiquhunna, kalau kalian istri kalian cerai, kemudian ditinggal di rumah kalian, jangan kalian bikin darar supaya dia pergi dengan sengaja. Diganggu, dikata-katain, ketemu tiap hari, dimaki-maki. Akhirnya tidak sabar, akhirnya dia pergi ke rumah orang tuanya. Dan itu boleh. Kalau ternyata dia tinggal di rumah suaminya yang sudah menjatuhkan talak sama dia, tetapi dia selalu diganggu oleh suaminya, maka dia boleh meninggalkan rumah tersebut yang dosa suaminya. Dan itu Allah larang. Jangan kalian kalau sudah cerai istri kalian sudah cerai, sudah selesai. Tinggal mencari kawin lagi terserah, tapi jangan selama di masa iddah kalian sakiti dia terus. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham para suami? Paham. Para jomblo? Kemudian contoh lagi ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu menyusui anak mereka ya. Intinya Allah cerita seandainya terjadi perceraian antara seorang suami dengan istrinya yang istrinya sedang menyusui anaknya. Jadi subhanallah Islam itu sempurna ya. Saya masalah-masalah fikih seperti ini dibahas dalam Al-Qur'an. Antum tidak akan dapati agama seperti Islam. Semua hal dibahas. Masalah keluarga, masalah bertetangga, masalah semuanya. Masalah waris, masalah ini, masalah hudud, masalah kriminal, semuanya dibahas dalam Islam. Maka benar Islam adalah agama yang sempurna.
Nah, bagaimana kalau ada seorang lelaki dia menceraikan istrinya sementara dia punya anak dari istri tersebut dan masih disusui? Maka Allah mengatakan, la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi. Jangan sampai seorang ibu dapat kemudaratan dengan anaknya jadi peralatan, atau sang suami, sang bapak mendapat kemudaratan juga sang anak sebagai sarana untuk memberi kemudaratan kepada bapak. Contohnya bagaimana? Begitu cerai, maka anak yang masih disusui oleh istrinya atau bekas istrinya, dia ambil anaknya tersebut. Diambil supaya istrinya nangis. Mana anak saya? Diambil lari oleh bapaknya. Ini mudarat, Allah larang. Tidak boleh. Sebagian suami seperti itu, karena dia jengkel sama istrinya, anaknya diambil. Dia bahagia kalau mantan istrinya sakit hati. Dia bahagia kalau mantan istrinya apa? Sakit hati dan menderita. Ya, maka dia ambil anaknya sehingga ibunya mau menyusui tidak ada dan dia tentu rindu sama anaknya. Ya. Atau sebaliknya, sang mantan istri yang sakit hati kepada mantan suami. Begitu dia diceraikan oleh sang lelaki, maka dia tidak mau menyusui anaknya sendiri. Enggak mau. Akhirnya sang suami bingung, siapa yang bisa merawat anaknya dengan baik? Kenapa? Supaya suaminya jengkel. Ini juga tidak diperbolehkan. Allah sebutkan bahkan dalam Al-Quran. La tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi. Bahwasanya tidak boleh seorang ibu diberi kemudaratan melalui sarana anaknya, atau bapak juga tidak boleh diberi kemudaratan melalui sarana anaknya. Ini contoh kemudaratan-kemudaratan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya segala bentuk kemudaratan dilarang dalam syariat. Ya. Taib. Para ulama juga menyebutkan beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Di antara faedah-faedah hadis ini, pertama, tidak boleh memberi kemudaratan bahkan kepada diri sendiri. Apalagi orang lain. Contoh, tidak boleh seorang memberi kemudaratan pada diri sendiri. Contohnya, tidak boleh bunuh diri. Bunuh diri itu memberi kemudaratan pada diri sendiri. Dalam syariat dilarang. Kata Allah, "Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Jangan membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah sayang kepada diri kalian. "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Tidak boleh seorang bunuh diri. Maka dalam hadis disebutkan, barang siapa man qatala nafsahu bi hadidatin, barang siapa bunuh dirinya dengan besi yang tajam, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah sambil menikam-nikam dirinya. Begitu siksaan yang Allah berikan kepada dia karena dia bunuh diri dengan menikam. Barang siapa yang melemparkan dirinya di tempat yang tinggi untuk mati bunuh diri, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dan dia disiksa dengan melemparkan dirinya terus. Waman yatahassas summan, barang siapa yang bunuh diri dengan minum racun atau makan racun, pada hari kiamat dia akan disiksa dengan makan racun tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kamu tidak boleh beri kemudaratan kepada dirimu sendiri, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan pada diri sendiri hukumnya tidak boleh. Jangan dia mengatakan ini kan badan milik saya, terserah saya, mau saya lukai, mau saya sakiti. Oh, enggak boleh. Enggak boleh kamu menyakiti dirimu sendiri. Kalau itu mudarat bagi dirimu, maka tidak boleh. Ya. Islam melarang hal tersebut. Contohnya juga kata para ulama, tidak boleh misalnya seorang memberi mudarat pada dirinya, dia mengkonsumsi sesuatu yang mudarat bagi dirinya, seperti mengkonsumsi misalnya morfin yang itu berbahaya, mengganggu otaknya misalnya, mengganggu kesehatannya, ya. Di antaranya tidak boleh merokok, ya. Tidak boleh merokok karena merokok, ya, dengan kesepakatan ulama, kesepakatan para dokter bahwasanya rokok itu apa? Memberi kemudaratan. Itu tidak. Kalau antum tanya dokter manapun, pasti dokter menjawab rokok itu mudarat. Bahkan dia akan keluarkan gambar rokok, situ ada 100 lebih racun.
1, 2, 3, 4, meskipun dokternya juga merokok waktu menjelaskan. Tapi dia tahu rokok itu haram. Dan saya sering sampaikan bahwasanya saya heran dengan masalah rokok ini. Kalau orang berzina, mungkin dia berzina, dia tertarik lihat cewek dan dia berzina. Tapi kalau rokok, apa daya tarik orang merokok? Tidak ada. Kenapa orang bisa merokok? Saya juga heran ya. Kenapa orang bisa merokok? Kalau mungkin orang makan daging babi, dia lihat daging babi enak, dia cium, mungkin dia pengen rasa. Ada sesuatu yang buat dia menarik. Tapi rokok enggak ada. Semua cuma hiasan syaitan. Setan sudah berjanji, la uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh aku akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka di dunia. Rokok apa? Kalau merokok batu-batu. Coba antum yang merokok, ingat pertama kali merokok, kenapa? Coba tanya pada diri antum. Kenapa saya dulu merokok? Tidak ada. Cuma dihiaskan oleh setan bahwasanya kalau orang merokok itu keren. Maksudnya kerempeng, kurus, kering. Keren misalnya. Apalagi iklannya yang merokok itu naik manjat gunung. Keren, naik mobil mewah. Ini karena mobilnya yang buat dia keren, bukan karena apa? Rokoknya. Kelihatannya maco, gagah di depan para wanita. Ya. Iklannya badannya gede baru merokok ini. Ente kurus kerempeng merokok. Jadi tidak ada manfaat sama sekali, tetapi subhanallah orang merokok. Kalau zina ya memang dosa, tapi membuat ada ketertarikan, dia cewek cantik, kemudian syahwat lelaki. Tapi kalau merokok syahwat apa? Orang kecanduan dengan sesuatu yang asalnya tidak enak sama sekali. Dia begitu coba dia batu-batu juga. Terus gimana dia mau merokok? Tapi gara-gara propaganda yang ada, iklan di sana sini, iklan keren lah, orang naik kuda lah, naik gunung kayak gandeng cewek cantik lah, iklannya kan macam-macam ya. Ya, tali tambang misalnya, iklannya macam-macam. Buat orang semua terpedaya sehingga menyangka akhirnya rokok itu sesuatu yang bahkan aneh kalau orang tidak merokok. Subhanallah. Bahkan aneh kalau orang tidak merokok. Di sebagian tempat aneh kalau seorang tidak merokok. Semua orang merokok. Ini jelas-jelas rusak, mudarat, tapi dibuat indah oleh syaitan. Dan itu terjadi. Nah, merokok itu tidak boleh karena memberi kemudaratan pada diri sendiri. Memberi kemudaratan kepada diri sendiri. Mengganggu diri sendiri. Dan lebih parah mengganggu orang lain. Saya khawatirkan yang paling berbahaya bagi orang merokok itu adalah mengganggu orang lain. Kalau dia ganggu diri sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mengganggu orang lain dengan dia merokok, orang lain batu-batu, dengan dia merokok ternyata istrinya terganggu ya. Tiap hari harus tidur sama asbak ya. Kemudian dengan dia merokok anaknya terganggu ya. Anaknya akhirnya menghirup udara yang tidak enak ya. Racun-racun yang keluar dari mulutnya dihirup juga oleh anaknya. Betapa banyak orang kena kanker gara-gara jadi perokok pasif. Ya, betapa banyak orang terganggu di tempat pertemuan umum, tiba-tiba ada rokok, dia enggak kuat, dia batu-batu. Mereka zalim orang-orang yang merokok ini. Mereka hanya menyenangkan diri mereka sendiri, tidak memikirkan orang lain. Itu contohnya orang apa ya? Yang merokok. Oleh karenanya orang merokok hukumnya haram. Kemudian di antara faedah juga ya, kata para ulama ya, tidak boleh melakukan tindakan yang asalnya boleh karena pada milik sendiri, namun mengganggu orang lain. Kata para ulama tidak boleh melakukan tindakan yang asalnya boleh karena pada milik sendiri, namun mengganggu orang lain. Maksudnya begini, berkaitan dengan kehidupan rumah tangga misalnya. Misalnya, saya punya tanah, saya beli. Kemudian saya bangun rumah 2 tingkat. Tetangga saya semua 1 tingkat misalnya. Ya. Tetapi tetangga saya misalnya terbuka dari atas, apalagi zaman dahulu ya. Kemudian rumah 2 tingkat tersebut saya bikin lubang misalnya supaya untuk angin dan yang lainnya. Tetapi dari lubang tersebut saya bisa melihat ke rumah orang, saya bisa melihat bagaimana kalau ada istri tetangga saya sedang berjalan di pelataran kemudian terbuka
auratnya. Ini dibahas oleh para fuqaha, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena memberi kemudaratan, bisa melihat aurat istri tetangga. Ya kalau sekarang orang cuek aja, mau kelihatan juga nggak ada masalah bagi mereka. Tetapi maksud saya dahulu dibahas oleh para fuqaha, kalau orang bangun rumah dia bikin suatu lubang misalnya untuk angin atau untuk gantung sesuatu, tapi lubang tersebut ternyata yutil langsung kepada arah pekarangan tetangga, yang tetangga terkadang istrinya sering di situ tidak terbuka sebagian auratnya, sebagian rambutnya misalnya, maka ini hukumnya tidak boleh. Meskipun itu di areal milik dia sendiri, tidak boleh. Paham? Contoh juga para ulama menyebutkan misalnya seseorang membangun rumah yang tinggi, akhirnya menghalangi angin dari kepada rumah orang lain, sehingga angin tertutup, matahari tertutup, juga tidak boleh kata para ulama. Karena meskipun itu tanahnya dan dia boleh bangun, tanah dia milik sampai ke langit milik dia, tapi tidak boleh dia bangun terlalu tinggi sehingga akhirnya memberi kemudaratan kepada tetangganya, akhirnya tetangganya terhalangi daripada angin, terhalangi dari cahaya misalnya. Ini juga tidak boleh dibahas oleh para ulama. Padahal dia sedang mengambil tindakan di area milik dia sendiri. Ini tidak diperbolehkan. Contohnya seorang ya, kemudian di rumahnya tapi dia memutar musik keras-keras yang mengganggu tetangganya di siang hari bolong. Pertama, musik itu sendiri haram, yang kedua dia mengganggu orang lain. Dia putar lagu dangdut besar-besar, ini banyak terjadi di kampung. Apalagi baru ada rilis album baru, dia beli, kemudian dia putar, satu kampung dengar. Dulu saya begitu ya di kampung. Padahal saya paling benci lagu dangdut. Akhirnya sudah itu maksiat, mengganggu saya juga ya. Akhirnya satu duda nggak boleh, ini hukumnya haram, mengganggu orang. Ya. Misalnya dia taruh sampah di dalam pekarangan dia, tapi sampah tersebut tidak dia buang-buang, sehingga kemudian baunya mengganggu ke tempat yang lain, maka tidak boleh. Ini namanya dia mengambil tindakan di pekarangan dia, tapi mengganggu orang lain. Kalau cuma sampahnya masuk ke rumahnya saja baunya, ya silakan aja. Tetapi kalau ternyata baunya sampai ke tangga mengganggu orang lain, maka tidak boleh. Contoh lagi, seorang bertetangga, kemudian rumahnya dempet-dempetan, kemudian dia menyiram taman bunga di rumahnya. Airnya terlalu banyak sehingga jadi becek, ngalir ke pekarangan orang. Tidak boleh. Ente beri kemudaratan kepada orang lain. Meskipun hukum asalnya kau boleh siram bunga dalam pekaranganmu, itu rumah milikmu. Tetapi tatkala kau mengeluarkan air yang banyak sehingga mengeluarkan orang lain, hukumnya tidak boleh. Contohnya seorang bikin talang airnya masuk ke pekarangan rumah orang. Dia aman dari air tapi masuk ke rumah orang, hukumnya juga tidak boleh. Ini contoh-contoh yang disebut oleh para ulama. Engkau bertasarruf mengambil tindakan dalam hak milik Anda tetapi mengganggu orang lain, maka tidak diperbolehkan. Paham hadirin hadirat? Jangan bikin mudarat orang lain. Makanya saya katakan, kalau kamu meninggal, kau maksiat antara engkau dengan Allah, perkaranya masih ringan. Tapi jangan sekali-sekali kau meninggal, kau punya masalah sama orang, bikin mudarat sama orang, karena dia akan tuntut pada hari kiamat kelak. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? La antalqallaha bi sab'ina dhanban fima bainaka wa bain Allah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kau bertemu dengan Allah bawa 70 dosa, antara engkau dengan Allah masih lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah kau bawa satu dosa antara engkau dengan hamba Allah yang lain. Karena kau akan digandeng oleh orang tersebut pada hari kiamat, diajak di hadapan Allah dan dia tuntut engkau pada hari kiamat, dan kau tidak bisa bayar tatkala itu kecuali dengan pahala-pahalamu yang sudah kau lakukan selama ini. Maka jangan sekali-sekali bikin kemudaratan kepada orang lain. Jangan ganggu orang dengan perbuatan. Jangan ganggu orang dengan lisan Anda. Ya. Jangan ganggu orang dengan tuduhan yang tidak-tidak. Hati-hati. Ya. Semua hal yang bisa mengganggu orang maka dilarang dalam syariat. Baik, sudah ini? Sudah belum? Saya mau hapus ya.
Saya tanya sama antum, kalau orang lagi duduk di majelis, terus ada yang kentut, itu mudarat yang dimaafkan atau dituntut pada hari kiamat? Itu mata bihil balwa, itu perkara yang tidak bisa dihindari. Dia kalau antum bisa keluar, orang terkadang mau keluar sebelum dia keluar. Dia sudah berusaha bertahan, menahan, tiba-tiba ya udahlah. Antum jangan ketawain, sudahlah, biarin aja. Bawa-bawa sedikit, sabar ya. Misalnya naik mobil hujan-hujan, tahu-tahu ada yang kentut. Wah, bingung kita. Bertahan 10 menit ya sabar aja lah. Kita nggak mungkin suruh dia ya gimana, kemudian suruh turun dulu ya sudah, dia kentut kelepasan ya sudah sabar. Jangan ngomong siapa ini kentut kan dia sabar. Islam ajaran apa? Sabar. Sampai ada lelucon katanya, orang naik mobil dalam mobil kemudian ada yang kentut di antara penumpang, semua gelisah karena kentutnya bau sekali. Siapa yang kentut? Enggak ada yang ngaku. Akhirnya pas turun supirnya bilang, yang kentut belum bayar. Oh sudah. Ketahuan. Lelucon aja. Yang kentut belum bayar katanya. Baik, sekarang kaidah-kaidah turunan. Ada beberapa kaidah turunan yang berkaitan dengan kaidah la dharar wa la dirar. Yang pertama, ad-dharar ya yuzal bi qadril imkan. Yaitu kemudaratan dihilangkan sebisa mungkin. Ini maksudnya bukan syarat kemudaratan harus hilangkan secara total. Kalau bisa itu harus dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, berkurang itu sudah bagus. Tadi kemudaratan 100% bisa dihilangkan jadi 0%, itu yang harusnya dilakukan. Kalau tidak mampu, kurangi 10%, kurangi 20%, itu juga tidak mengapa. Intinya kemudaratan harus dihilangkan sebisa mungkin. 100% alhamdulillah, 20%, 30% juga tidak mengapa. Oleh karenanya masalah beramar ma'ruf nahi mungkar tidak harus kemungkaran tersebut hilang. Kalau kita bisa hilangkan kemungkaran tersebut maka itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa hanya mengurangi juga enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Misalnya ada seorang di kompleks lalu minum bir, ganggu orang teriak sana teriak sini. Kalau kita tidak bisa menghalangi dia untuk berhenti minum bir, ya sudah kita buat aturan dia minum bir seminggu sekali misalnya. Sehingga dia mengganggu masyarakat cuma seminggu sekali. Karena tidak bisa misalnya. Dia orang kaya raya misalnya, dia punya kekuatan misalnya, tidak bisa kita larang, ya sudah kita nego sama dia, sudah Pak, Bapak kalau mabok seminggu sekali aja misalnya. Ini contohnya kemudaratan dikurangi, tidak harus total ya. Contohnya seperti orang yang bekerja sebagai pengacara misalnya. Pengacara dia tahu bahwasanya orang ini berbuat kezaliman. Dan kezaliman ini ya misalnya tidak bisa diatasi dengan hukum yang benar-benar 100%, ya misalnya hukum Islam tidak mampu karena memang tidak diterapkan dalam masalah ini di negara kita misalnya. Maka dia boleh menggunakan hukum-hukum yang terbaik yang bisa dia bikin meskipun tidak persis dengan hukum Islam, tapi paling tidak mengurangi kemudaratan tersebut. Contoh, orang mencuri dalam hukum Islam dipotong tangannya. Tetapi tatkala di negara kita tidak diterapkan hukum ini, bukan berarti kita biarkan pencuri dibiarkan saja. Ya kita bisa beranjak kepada hukum yang lainnya, misalnya dengan di penjara, lebih baik daripada pencuri tersebut dibiarkan. Paham? Jangan sebaliknya seorang pengacara malah membela kemudaratan. Yang penting bayarannya gede. Semakin bayarannya gede, semakin kezaliman dia bela. Ini berbahaya. Tapi kalau dia bekerja sebagai pengacara, sebagai hakim, sebagai polisi, sebagai tentara, maka dia berusaha meminimalkan ya kemudaratan yang ada sebisa mungkin. Meskipun memang tidak sesuai dengan syariat 100%, tetapi dia berusaha meminimalkan dan itu sudah suatu kebaikan. Meminimalkan kemudaratan yang besar menjadi lebih kecil sebisa yang dia lakukan karena dia punya jabatan misalnya, dia punya kemampuan, maka itu sudah baik yang bisa dia lakukan karena itu kesempatan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Ini yang pertama, kemudaratan dihilangkan sebisa mungkin.
Yang kedua, di antara kaidah turunannya, kata Nabi, para ulama mengatakan yuhtamal ad-darar al-khas lidaf'i ad-darar am, yaitu ditempuh kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang besar. Contohnya, ya. Contohnya tadi saya katakan, misalnya tetangga ada seorang punya rumah, talangnya keluar menuju jalan umum. Kalau dia tidak mengeluarkan talang, nanti airnya masuk ke rumahnya. Tapi kalau dia keluarkan talangnya, jalan becek, semua orang terganggu. Maka dalam hal tersebut dia harus sabar karena kemudaratan yang menimpa dia kemudaratan khusus hanya untuk dia sendiri. Tapi kalau dia ingin selamat ternyata membuat kemudaratan kepada banyak orang, maka tidak boleh. Maka kaidah mengatakan ditempuh kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang besar. Contoh lagi, seseorang terkenal suka nipu kalau melakukan jual beli, selalu bohong, bikin investasi ternyata bohong, seluruh bohongin orang. Asalnya Islam melarang ghibah, tetapi dalam hal ini ghibah ini wajib. Kita harus jelaskan orang ini karena memang mudarat bagi dia. Dia malu, istrinya malu, keluarganya malu, tetapi dalam rangka menghilangkan kemudaratan yang umum. Karena kalau kita diamin aja, banyak orang yang akan apa? Mendapat kemudaratan. Akhirnya banyak orang tertipu, si A tertipu, si B tertipu, si C tertipu, si D tertipu, sampai Z tertipu. Z1, Z2, Z3 semuanya apa? Tertipu gara-gara orang ini. Maka dia tetap mendapatkan kemudaratan, enggak ada masalah. Kita sebutin hati-hati orang ini. Dan itu mudarat bagi dia. Tetapi menolak mudarat yang lebih apa? Lebih besar. Dan itu tidak jadi masalah. Dan itu jadi masalah. Ini contoh mudarat yang kecil ditempuh ya untuk menghilangkan mudarat yang lebih umum. Contoh lagi, misalnya kaidah berikutnya ya. La yudfa ad-darar bimithlihi. Tidak ditolak kemudaratan dengan yang semisalnya. Ini para ulama mencontohkan misalnya bagaimana? Misalnya ada seorang dia diancam, kamu kalau tidak bunuh orang, kamu akan saya bunuh. Maka dia ingin menyelamatkan dirinya karena dia terbunuh itu adalah kemudaratan. Tetapi kalau kemudaratan pada dirinya harus hilang dengan mengambil nyawa orang, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Karena dia menolak kemudaratan dengan kemudaratan yang semisalnya. Dalam Islam tidak boleh seperti ini. Ya kamu hadapi itu ujian hidupmu. Itu ujian hidupmu. Apalagi menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan yang besar. Dan ini sering dibahas oleh para ulama tatkala mereka bahas tentang misalnya bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim misalnya. Kalau ada pemimpin yang zalim, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim yang masih muslim? Hadis-hadis menunjukkan harus bersabar, menasihati dengan cara yang baik. Kalau mereka ternyata masih terus zalim, menurut pandangan kita masih zalim, maka harus bersabar. Adapun dengan cara memberontak, membuat kekacauan, maka kemudaratan yang timbul lebih besar. Maka Islam mengajarkan harus bersabar. Seandainya pemimpin kita zalim, harus bersabar daripada kita memberontak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Maka ada hadis-hadis datang demikian. Dan itu kenyataan yang ada, ikhwan. Hati-hati, lihat bagaimana kondisi di negara-negara luar. Lihat di Libya hancur-hancuran, ya. Kemudian presidennya dibunuh, selesai itu sekarang hancur-hancuran. Teman-teman saya di Libya tadinya kaya, miskin mendadak. Sebagian sampai lari ke Eropa, sampai Eropa nolak, tidak mau terima lagi pengungsian dari Libya. Lihatlah bagaimana di Suriah. Intinya zalim.
Ya. Tetapi orang tidak sabar, kemudaratan lebih besar. Sabar. Terkadang seorang Islam diuji. Dia bersabar. Dia bikin perbaikan dengan cara yang baik. Silakan lakukan. Kalau tidak, jangan ikuti emosi. Saya masih ingat waktu di zaman waktu sebelum terjadi pergolakan di Suriah. Banyak dai-dai muda yang ditanya, "Ya Syekh, bagaimana dengan pemimpin kami, Bashar Assad?" Jawaban mereka, "Ayo marah, ayo ngamuk." Akhirnya orang terprovokasi. Kemudian mungkin 1 juta orang mati. Entah berapa wanita diperkosa. Entah berapa banyak anak-anak yang... Seandainya ulama tersebut atau dai tersebut ditanya dengan pertanyaan begini, "Ya Syekh, apa hukumnya saya memberontak kepada Bashar Assad? Tetapi pemberontakan ini bisa menimbulkan 1 juta orang mati, bisa menimbulkan ratusan atau ribuan wanita diperkosa." Kira-kira jawaban dia gimana? Berontak atau tidak? Dia pasti bilang tidak. Di Mesir pemberontakan dulu, orang dibunuh-bunuh. Kalau melakukan perbaikan dengan cara yang baik, jangan melanggar syariat Islam. Makanya saya katakan seorang berpikir, saya sering sampaikan negara kita alhamdulillah aman tentram, jangan kita punya andil dalam menimbulkan kekacauan. Kalau antum tidak setuju dengan apa yang terjadi, lakukan perbaikan dengan cara yang bijak, bukan dengan cara yang menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Emosi yang tidak terkontrol, yang melanggar syariat hanya menimbulkan kemudaratan lebih besar. Ya, jadi intinya para hadirin, Islam mengajarkan tidak boleh menolak kemudaratan dengan yang semisalnya, apalagi dengan yang lebih parah, apalagi dengan yang lebih parah. Baik. Yang berikutnya, yang keempat ada lagi kaidah namanya irtikab akhafu ad-dararain. Menempuh mudarat yang lebih ringan. Jadi saya ingatkan ikhwan, kita ini benar-benar nikmat ya. Saya tahu begitu karena saya ini teman-teman saya dulu di Islam Madinah, dari Mesir, dari Suriah, dari Irak, dari macam-macam negara, Libya. Subhanallah, bagaimana susahnya mereka ya menghadapi kondisi negara mereka yang penuh dengan kekacauan. Kasihan mereka. Mereka pulang terkadang susah, mereka pulang juga bikin apa, mereka tidak bisa. Saya dakwah kemana-mana, alhamdulillah bisa. Diusir hanya sebagian tempat saja, alhamdulillah. Rata-rata nggak ada masalah. Tuduhan yang macam-macam, ya sudahlah, itu namanya dakwah biasa begitu. Teman-teman saya yang doktor, yang alim, yang hafal Quran, tidak bisa apa-apa. Ya. Karena kelakuan sebagian orang akhirnya semua yang dulu Gaddafi, teman saya cerita Gaddafi. Tiba-tiba dia kasih peraturan, semua yang cingkrang ditangkap. Semua orang cingkrang ditangkap sama dia. Kenapa? Karena memang ada sebagian orang cingkrang yang kurang ajar. Yang bikin kekacauan di situ akhirnya dipukul umum oleh Gaddafi. Dia pernah bikin pengumuman semua yang jenggotan tangkepin. Semua orang jenggot ditangkap, padahal yang melakukan sebagian. Itu negara kadang-kadang tidak. Tapi ya begitulah kondisinya. Ternyata tatkala Gaddafi dibunuh, kondisi lebih parah sekarang. Dualisme dalam pemimpinan di sana. Sampai teman saya meninggal dunia di sana. Ada 2 kabilah berperang, dia masuk tengah untuk mendamaikan. Damai, begitu damai dia dibunuh oleh orang. Tidak tahu siapa yang bunuh, apa sebabnya. Artinya keamanan nikmat keamanan harus kita jaga. Jangan sampai kita terprovokasi ikut punya andil dalam merusak keamanan yang sudah ada. Kalau ente sudah enggak aman, ente mau apa? Dagang enggak bisa, dakwah enggak bisa. Mau poligami juga gemeteran, poligami. Kita saja tidak aman di rumah saja enggak enak. Pulang ke rumah diomelin istri, enggak aman. Apalagi keluar rumah kemudian ada orang tembak-tembakan, orang kejar-kejaran. Gimana hidup seperti itu? Semua kemaslahatan hilang semuanya. Hanya mengikuti emosi sebagian orang yang mungkin mengakui di suatu agama dan macam-macam. Hati-hati. Jangan sampai punya andil dalam menambah kerusakan. Ya, misalnya kalau ada kerusakan jangan sampai menambah parah. Kalau ingin melakukan perbaikan dengan cara yang baik. Tapi yang keempat, menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Kalau ada 2 kemudaratan yang tidak bisa dihindari, maka tempuhlah yang lebih apa? Yang lebih ringan. Dalilnya banyak, contohnya seperti kisah Arab Badui yang kencing di masjid. Nabi sedang sama sahabat, tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang di pojok masjid kemudian kencing. Santai aja.
bukan di Masjid Al-Falah, Masjid Nabawi dia kencing. Dia kencing dengan santainya, fazajarahun nas, orang-orang semua berdiri. Woi. Kata Nabi, diam sudah. Da'u, kata Nabi, biarin dia kencing. Tatkala selesai, Nabi suruh ambil seember air, ditumpahkan ke tempat dia kencing tersebut. Kemudian Nabi nasihati dia, bahwasanya masjid bukan tempat buang air kecil. Yang jadikan dalil oleh para ulama di sini, bahwasanya kencing itu mudarat, mengotori apa? Masjid. Tetapi tatkala itu di hadapan Nabi cuma dua pilihan. Ini Arab sudah terlanjur kencing. Kemungkinan pertama disuruh stop, tiba-tiba kerannya ditutup dan itu sakit luar biasa. Berhenti, itu sakit luar biasa. Atau misalnya tadi orang-orang datang, kemudian dia balik, maka semakin apa? Berhamburan. Lebih baik najis tersebut terfokus pada satu titik daripada beredar. Maka kali itu Nabi memilih mudarat yang lebih kecil. Lebih baik fokus pada satu titik. Bukan berarti kencing boleh, kencing tidak boleh, tetapi tatkala tidak bisa dihindari, maka ditempuh mudarat yang lebih apa? Ringan. Paham ini? Seperti itu. Dan kiaskanlah pada perkara-perkara yang lain. Contoh lagi seperti kisahnya Nabi Khadir, Allah sebutkan. Waktu Nabi Khadir, Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi, Allah sebutkan mereka berjalan, kemudian mereka nyewa perahu. Ternyata perahu tersebut menaikkan mengangkut Nabi Khadir dan Nabi Musa dengan gratisan. Setelah selesai gratis, ternyata perahu tersebut dirusak oleh Nabi Khadir. Nabi Musa heran, kenapa kau rusak perahu ini padahal kita sudah numpang gratis? Maka Nabi Khadir menjelaskan, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini perahu milik orang-orang miskin. Ada raja yang zalim yang suka cari-cari perahu yang bagus kemudian dirampas. Mau tidak mau saya harus rusak ini perahu supaya tidak dirampas oleh raja yang zalim tersebut. Maka Nabi Khadir menempuh kemudaratan yang lebih kecil dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Contoh seperti amputasi. Amputasi merusak badan. Kalau tidak dirusak akan menjalar kepada yang lainnya, maka ditempuh kemudaratan yang lebih kecil. Dan itu diajarkan dalam Islam. Baik, demikian saja para hadirin dan hadirat yang hadirin subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Allah ta'ala alam bisawab. Ustaz, pertanyaan saya terkait dengan harta yang akan ditinggalkan. Apakah seorang suami yang membagikan hartanya kepada anak-anaknya termasuk kemudaratan yang dilarang syariat? Seorang yang memberi hadiah kepada anaknya boleh-boleh saja. Yang penting kewajiban dia tidak dia tinggalkan. Contohnya, saya sebagai seorang bapak, saya punya anak-anak, saya belikan anak saya rumah, saya masih hidup, tidak ada masalah. Berarti saya kasih hadiah. Yang penting saya kasih hadiah dengan adil kepada anak-anak saya. Yang penting istri saya tidak saya telantarkan. Yang penting orang tua saya tidak saya telantarkan. Boleh saya bagi-bagikan harta saya kepada anak-anak. Bahkan saya kasih orang lain aja boleh. Bahkan saya sumbang kepada yang lain juga boleh. Tidak ada masalah. Yang penting bukannya tujuannya untuk memberi kemudaratan. Yang tidak boleh itu kalau dia mau meninggal dan dia jengkel sama anak-anaknya, atau dia mau meninggal kemudian dia bagikan sementara anak-anaknya dalam kondisi susah, dia bagikan hartanya kepada orang lain, maka ini tidak boleh karena anak-anaknya pasti mendapat kemudaratan. Makanya Nabi berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antadhara warasataka agniya, kau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada kau meninggalkan mereka yatakaffafun nas, mereka minta-minta sama orang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang suami bagi hartanya kepada anak-anaknya tidak ada masalah selama istrinya tidak terlantarkan. Tapi kalau istrinya tidak terlantarkan itu tidak boleh, berarti ada kewajiban yang dia tinggalkan. Ustaz mau tanya, kadang kami suka lupa menutup pagar rumah. Apakah termasuk memudaratkan tetangga depan rumah? Karena mereka menjadi was-was khawatir rumah kami kemasukan maling. Iya, ini bikin gelisah orang. Ini punya tetangga yang baik ya. Maka kita jangan bikin gelisah apa? Orang lain ya. Jangan bikin gelisah orang lain. Kalau ada jamaah handphonenya bunyi pas salat ya memberi mudarat, jelas memberi mudarat sama orang lain. Kalau orang HP-nya bunyi dan dia salat, segera dia matikan HP-nya. Segera dia matikan HP-nya. Gerakan dia untuk mematikan HP itu gerakan yang dibolehkan. Gerakan yang dibolehkan ya. Jangan kemudian dia biarkan saja. Habis itu selesai salat santai-santai dia.
Semua orang jengkel ya. Dia santai. Gitu. Ada orang nggak tahu, nggak punya rasa malu. Ya ente lagi sholat kemudian HP bunyi, matiin. Orang yang tadinya lagi berdoa khusyuk nangis-nangis. Ya Allah lunasi hutang-hutangku, tahu-tahu tutar. Dia rubah doanya, ya Allah matikan orang itu. Jangan bikin mudarat sama orang lain. Itu di antara hal yang sangat. Oleh karena di antaranya Rasulullah mengatakan, boleh bawa anak-anak ke masjid. Selama anak-anak tersebut bisa diomongin. Membawa anak-anak ke masjid itu ada maslahat, tapi maslahat khas, maslahat pribadi. Tapi kalau ternyata anak tersebut tidak bisa diomongin, teriak sana, teriak sini, dia akan mengganggu banyak orang. Maka dalam ini kita larang. Lebih baik maslahat ente tidak ente ambil demi maslahat banyak apa? Banyak orang. Tapi kalau anak itu bisa diomongin, maka tidak boleh dilarang. Gangguan sedikit tidak boleh dilarang. Ya, namanya wajar gangguan sedikit anak-anak. Karena anak-anak ini memang harus ditarbiyah untuk dibiasakan ke masjid. Mereka ini akan menjadi anak-anak muda dan orang-orang tua nanti pengganti bapak-bapaknya. Ya. Oleh karenanya sejak kecil hendaknya dibiasakan untuk ke masjid. Kalau selama gangguannya masih bisa ditoler, disabar, ya kan apa salah. Kalau udah terlalu parah maka kita nggak boleh, anak ini mengganggu. Ya, seperti itu. Jika vaksin yang mengandung babi digunakan untuk menolak penyakit yang lebih mudarat dari besar apa hukumnya? Enggak boleh, karena vaksin masih ada yang lain dan dia tidak dalam kondisi darurat, ya, tidak dalam kondisi darurat. Selama masih bisa dihindari dengan cara yang lain maka tidak diperbolehkan. Ustaz, ada ayat yang mengatakan jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. Bagaimana dengan kebakaran hutan? Apakah termasuk melakukan kerusakan? Ya jelas. Melakukan orang yang sengaja membakar hutan, dia melakukan kerusakan. Ya. Tidak boleh, hukumnya haram, mengganggu banyak orang. Ya. Betapa banyak orang akhirnya susah karena apa? Asap, ya. Antum bayangkan. Ya. Kemudian ada orang yang merokok yang tidak setuju dengan apa? Pembakaran hutan. Selama ini asapnya mengganggu orang, dia tidak mengganggu. Begitu asap hutan maka dia protes. Jadi tidak boleh. Ini jangan bikin masalah yang mengganggu orang lain. Baik, sudah, enggak lagi bertanya? Bagaimana hukum pelajari ilmu parenting, pola pengajaran anak berdasarkan pemahaman psikologi anak? Ilmu parenting, seorang saya bilang yang hendak mendalami ilmu parenting, dia harus mengerti dulu bagaimana parenting dalam Islam. Karena dalam Islam bagus ya, dia pelajari. Sehingga tatkala dia pelajari parenting dari ilmu luar, ilmu ini ilmu dunia, enggak ada masalah. Ilmu dunia, kalau ada ilmu dari orang kafir bermanfaat, boleh kita pelajari. Tetapi harus kita ngerti dulu Islam seperti apa. Karena bisa jadi yang diajarkan bertentangan dengan syariat apa? Islam. Kalau kita sudah tahu Islam bagaimana, kita boleh berkembang, boleh kita pelajari yang lainnya. Ya, seperti kita tahu ekonomi Islam, kita boleh belajar ekonomi Barat, ekonomi Yahudi pun kita boleh selama itu bermanfaat. Tapi kita sudah punya barometer, sudah punya filter untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram dan mana yang halal. Jadi tidak mengapa mempelajari ilmu parenting. Ya, seperti contoh, misalnya dalam parenting metode Barat mengatakan anak tidak boleh ditegur. Dan saya pernah ditanya, Ustaz bagaimana? Ilmu parenting mengatakan anak tidak boleh ditegur. Enggak boleh bilang enggak boleh. Kita bilang itu tidak benar, dalam Islam boleh. Bahkan dalam Islam anak tidak salat umur 7 tahun 8 tahun boleh 10 tahun boleh dipukulin, boleh dipukul dengan pukul yang mendidik, bukan pukulan yang mematikan atau mematahkan tulangnya. Boleh dalam Islam boleh. Maka kita tahu ada parenting, ilmu parenting yang bertentangan dengan Islam maka kita tolak. Tapi kalau bermanfaat, misalnya metode belajar baca, metode enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ini murotal Quran MP3 mengganggu saat sholat tahiyatul masjid. Ya sebaiknya kalau sudah azan atau sudah janganlah. Orang datang, saya sering terganggu. Sebagian masjid ya begitu kebiasaan masyarakat. Termasuk kemudian ada yang pegang mic, kemudian sholawatan lah apalah, dan benar-benar terganggu saya. Sholat tahiyatul masjid tidak tahu apa yang saya baca kadang-kadang.
Karena saya ngerti apa yang dia baca, apalagi dia baca salah-salah bahasa Arabnya, saya jadi tambah gelisah. Kemudian kita mau berdoa, padahal kan sunnahnya banyak. Seorang masuk, dia salat tahiyatul masjid, dia baca Quran bisa, dia berdoa, semuanya hancur. Gara-gara maslahat yang entah dari mana asalnya seperti itu. Kita bilang, sudahlah, sekarang orang sudah paham. Ada azan, alhamdulillah memanggil. Kalaupun harus ada pengumuman mungkin, ya, tapi tidak sampai seperti itu. Antara azan iqamat kemudian senandung dibacain terus, orang terganggu. Orang terganggu. Maka jangan sampai mengganggu yang lain. Sudah ya, sampai sini saja. Bisa lagi. Pak Haiban aja yang menjawab. Jika saya cuci mobil, airnya membuat jalanan becek. Namun di lain sisi, kebecekan itu membuat motor-motor tidak ngebut. Karena banyak anak-anak main. Ini dalil apa dalih? Ini alibi apa? Intinya, antum yang memandang ini mudarat atau tidak. Tanyakan sama tetangga. Tetangga setuju nggak saya begini? Kalau setuju nggak apa-apa. Ya, setuju nggak ada masalah. Oh nggak apa-apa Pak, biar orang-orang nggak kenceng-kenceng. Tapi kalau tetangga kemudian semua bikin banjir jalan ya intinya dibicarakan, didiskusikan. Karena kita tidak tinggal sendiri, kita tinggal bermasyarakat. Ada RT-nya kita bicarakan, kita hidup bermasyarakat. Tanya sini, tanya sana. Jangan sampai mengganggu yang lain. Ustaz, apakah kemudaratan apabila calon istri mensyarakan tidak boleh poligami? Apakah kemudaratan apabila calon istri mensyarakan tidak boleh poligami? Itu hak dia. Kita mau menikah sama perempuan, dia mengatakan, saya boleh kau nikahi dengan syarat kau tidak boleh poligami. Apakah ini mudarat? Terserah antum. Menurut antum mudarat, ya jangan terima syarat tersebut. Cari istri yang lain. Kalau bagi antum tidak mudarat, bismillah. Ya sudah, habis itu sabar ya. Tapi kalau antum aduh mudarat ini. Enggak lah. Ya udah cari yang lain aja, yang tidak kasih syarat. Ya. Kalau oh, imam kasih tahu. Iya, iya. Karena HP bunyi saat. Iya. Intinya harus ada penyuluhan, bimbingan. Saya taruh di gambar hubunganmu dengan Allah lebih utama, misalnya matikan HP-mu, jangan ganggu orang. Perlu ada pemberitahuan. Terima kasih. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini astral Musa.